Sekarang ini Pak Anies dan Pak Sandi kan sudah menjadi tokoh nasional dan masing-masing sudah punya track record masing-masing ya, dan sudah dilihat oleh masyarakat luas. Dan salah satu faktor dalam keyakinan kami untuk meningkatkan imunitas itu ketika spiritualitas kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini semakin kuat. Jangan juga bentur-benturkan misalnya nilai-nilai Islam, misalnya ya, nasionalisme dan NKRI. Seolah-olah ini seringkali yang terjadi seperti itu, bahwa kelompok Islam ini tidak nasionalis, yang tidak Pancasilais, ya. Narasi-narasi semacam inilah harus dihentikan. Demokrasi lebih membutuhkan kritik sejatinya ya, daripada pujian-pujian. Ya, pujian ini ibarat kolesterol itu. Puasa itu ditelepon sama maaf sahabat bilang gitu. Kalau orang pintar kan nggak perlu. Nggak orang nakal ya, Halo Speakers, kita jumpa kembali bersama saya Alexander Sudrajat. Assalamualaikum Pak Sayhu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah segar ini, kelihatan bugar. Iya, Sempat kena COVID nggak nih Pak Sayhu ini? Kenapa? Sempat kena COVID nggak? Selama Dulu pandemi waktu ini? akhir Desember ya, 31 Desember persis saya kena COVID sampai 28 Januari 2021. Ya, alhamdulillah sekarang sudah sehat dan sudah ikut vaksin yang alhamdulillah. kedua. Iya. Pakai Sinovac juga atau pakai apa? Sinovac. Sinovac. Iya. Halal ya buat Pak Sayhu, halal tuh ya? Insya Allah. Sudah ada bayan dari DSP ya. Kami kan punya rujukan di dalam kepartaian ini bahwa kami punya DSP, Dewan Syariah Pusat. Dan Dewan Syariah Pusat sudah mengeluarkan bayan bolehnya vaksin menggunakan Sinovac ya. Ketentuan itu yang kemudian kita pakai dan rujukan bagi pimpinan dan seluruh anggota Partai Keadilan Sejahtera. Iya. Soal negara yang memproduksi juga nggak ada masalah ya? Insya Allah ya, karena memang ini bagian dari kedaruratan ya. Kita ingin mengatasi wabah pandemi COVID-19 ini nggak mungkin sendirian, tapi harus dengan kebersamaan seluruh elemen anak-anak bangsa ini. Oke. Alhamdulillah kalau gitu. Pak Sayhu, sebelum masuk ke materi utama, saya penasaran dikit nih. Ada merah putih, bendera PKS-nya kok beda ya? Saya waktu zaman Pak Sohibul Iman terakhir tuh masih kuning hitam putih. Sekarang kok jadi oranye nih, Pak Sayhu yang ganti, gimana ini? Ya, ini ada rejuvenasi ya, ada perubahan, penyegaran, peremajaan terhadap lambang kita. Sebetulnya bukan di era saya persis ya, cuma di masa transisi ini memang pas saya yang menjabat sebagai presiden partai itu kemudian yang kita launching ya. Proses perubahannya sendiri sudah dilakukan di masa kepemimpinan presiden sebelumnya, MSI ya, Muhammad Sohibul Iman. Nah, cuma di launchingnya di masa saya. Ya, jadi memang ini untuk menyegarkan ini Mas Sudrajat ya, sehingga dengan warna tampilan orange ini kan lebih fresh, lebih segar dan ya mudah-mudahan bisa diminati oleh anak-anak muda milenial. Tapi selain soal itu mungkin ada makna tersendiri nggak dari perubahan warna dari kuning ke ke oranye? Apa yang ingin dicapai dengan perubahan warna? Yang ingin dicapai adalah ini sebuah simbolisasi ya. Kalau pada era sebelumnya lambang kita itu kotak gitu ya. Tetapi di era yang sekarang ini lambang ini bulat, sehingga harapannya bahwa PKS ini akan mampu menyentuh berbagai elemen-elemen, segmen-segmen dari anak-anak bangsa ini. Tidak ada yang kemudian blank spot. Ini yang menggambarkan juga bahwa kami siap untuk bekerja sama dengan berbagai elemen anak bangsa ini untuk memajukan Indonesia ke depan yang lebih baik. Oke. Tapi ada satu nih kayaknya yang kurang nih. Apa tuh? Ini merah putihnya sih udah oke lah ya, bendera partai baru. Tapi kok mentang-mentang Pak Sayhu jabatannya presiden, kayaknya nggak ada foto presiden, wakil presiden nih, saya nggak lihat ini. Ada di atas. Jadi kalau bisa tayangkan coba tuh. Ada. Masa?
lengkap pokoknya. Oke. Siap. Iya. Oh, ada baru dapat Pancasila juga ya. Oke. Iya, betul. Ini udah benar-benar berarti ya. Perlu sewaktu-waktu nanti datang secara offline ke kantor DPP PKS. Insya Allah lihat perubahan-perubahannya itu dalam tampilan-tampilan ruangan-ruangan juga ya. Ya bagi kami di PKS, 4 pilar MPR itu ya Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi sesuatu yang sudah final gitu ya. Tinggal bagaimana justru kita mengimplementasikan nilai-nilai 4 pilar MPR itu di dalam kehidupan nyata kita. Saya kira ini yang lebih penting untuk kita upayakan bersama oleh seluruh elemen bangsa ini. Oke, clear ya berarti ya di siang itu. Oke, Pak Sayhu. Ini kan 2-3 hari lalu nih ujuk aja nih kayaknya nih Pak Sayhu bikin menyentak gitu kan soal siap menduetkan kembali Mas Anies dan Bang Sandi nih di 2024. Loh, setahu saya sih biasanya PKS itu selalu memprioritaskan kader sendiri gitu kan. Bahkan kan kalau nggak salah amanat Munas PKS sendiri memang seperti itu, akan memprioritaskan kader internal PKS gitu kan. Kenapa ini belum apa-apa udah loh, kok Anies Sandi mengulang lagi kayak Pilkada DKI ini? Apa nih asbabun nuzulnya? Latar belakangnya ini? Ya, jadi waktu saat kunjungan kerja saya ke Sulawesi Selatan, ya, saya ditanya oleh insan media, Pak Sayhu, bagaimana kemungkinannya Pak Anies dan Pak Sandi bersanding di dalam Pilpres 2024? Saya bilang sangat mungkin mereka bisa bersanding ya, dan kami dulu juga pernah mengusung pasangan Anies Sandi ini pada saat Pilkada DKI pada tahun 2017 gitu ya. Jadi ini bukan pernyataan bahwa kita sudah memutuskan Anies Sandi sebagai calon presiden 2024 ya. Jadi itu perlu difahami bersama. Nah, jadi itu dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan ya. Betul, karena memang secara sekarang ini Pak Anies dan Pak Sandi kan sudah menjadi tokoh nasional dan masing-masing sudah punya track record masing-masing ya, dan sudah dilihat oleh masyarakat luas. Jadi peluangnya ya berpeluang lah untuk tampil di 2024 sebagaimana juga berpeluang bagaimana Pak Ganjar, Pak Prabowo, Mas AHY, maupun Ridwan Kamil yang seringkali muncul di dalam setiap survei-survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei. Nah, bagi kami di PKS, tentu kami menyadari bahwa mekanisme kami ini bukan pernyataan dari Presiden, tetapi kami punya mekanisme capres dan cawapres itu ini harus disetujui oleh Musyawarah Majelis Syuro PKS. Saya perlu sampaikan bahwa pada Musyawarah Majelis Syuro yang kelima beberapa waktu yang lalu, ya Majelis Syuro sudah mengamanahkan kepada Presiden untuk menokohkan kader-kader internal untuk maju di dalam ketokohan dan kepemimpinan nasional. Ya, nah waktu itu yang disepakati adalah Ketua Majelis Syuro PKS Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Ya, karena berbagai pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, pada era kepemimpinan beliau sebagai Majelis Syuro yang sebelumnya, di masa gonjang-ganjing ternyata beliau mampu meningkatkan jumlah suara dukungan terhadap PKS dari 8,5 juta menjadi 11,5 juta. Padahal saat itu banyak pengamat juga yang memprediksi ini justru PKS ini akan tenggelam, bahkan nggak bisa lolos ya, dalam kemarin ada konflik internal yang cukup keras ya waktu itu ya. Nah, tetapi beliau alhamdulillah bisa justru mengangkat 3 juta suara ya. Alhamdulillah, tahadus bin ni'mah. Yang kedua, secara birokrasi beliau adalah birokrat karena dulu pernah menjadi
Menteri Sosial di era kepemimpinan Presiden SBY ya. Dan saat itu apa beliau melakukan program yang sampai sekarang ini masih terus dilaksanakan, yaitu program Keluarga Harapan. Sehingga ini sebagai upaya untuk pengentasan kemiskinan yang cukup sukses diakui oleh nasional maupun internasional. Yang ketiga, di bidang kenegarawanan, beliau adalah diplomasi ya bagus. Saat beliau ditunjuk sebagai duta besar di Saudi Arabia, ternyata beliau mampu melakukan pendekatan antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia dan negara-negara sekitarnya. Ini bagus hubungannya, sehingga betul-betul terjalin dengan baik ya. Dan beliau juga ini salah satu cucu pahlawan nasional yang biasa disebut dengan guru tua Habib Idrus Al-Jufri, yang tokoh pendiri Sulawesi, ya? Iya betul, Sulawesi Tengah, pendiri Al Khairat, dan bahkan nama kakek beliau diabadikan sebagai salah satu bandara di Sulawesi Tengah, ya Bandara Sis Al-Jufri. Nah, saya kira dengan berbagai pertimbangan itu, PKS ingin menokohkan secara tokoh nasional yang bisa menjadi perekat berbagai elemen bangsa, menjadi negarawan yang betul-betul akan bisa mengayomi berbagai kalangan yang ada di negeri kita ini. Itu keputusan Munas itu hanya satu nama, tidak ada alternatif lain gitu. Kalau di tengah jalan tiba-tiba misalnya beliau berhalangan. Jadi itu bukan keputusan Munas ya, itu keputusan Musyawarah Majelis Syuro yang kelima. Ya, memutuskannya cuma satu nama, yaitu nama Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, tentu ini pun dilihat nanti seberapa jauh perkembangan yang ada ya. Karena tentu untuk menjadi tokoh nasional bisa mengayomi semuanya. Tetapi kaitan dengan tadi pencapresan, PKS sendiri belum memutuskan siapa yang akan dimajukan. Cuma harapannya dari penokohan ini mudah-mudahan bisa justru diterima juga oleh berbagai elemen masyarakat dan kemudian bisa menjadi salah satu sosok kandidat yang bisa diusung oleh PKS. Saya kira ini sebuah hal yang memang sudah disepakati di Musyawarah Majelis Syuro yang kelima. Oke, menarik. Saya tertarik dengan penjelasan Pak Saihut terkait prestasi Habib Al-Jufri tadi ya, Pak Salim Segaf, meningkatkan suara 8,5 menjadi 11 juta. Kalau untuk 2024 atau pemilu 2023, ada target yang mungkin lebih tinggi dari capaian sebelumnya? Seberapa banyak? Seberapa besar? Ya, di masa Musyawarah Majelis Syuro yang lalu, ya kepada saya, Presiden dan seluruh jajaran diamanahi untuk mencapai minimal 15%, ya 15% suara nasional. Ya tentu ini berdampak pada 15% kursi di DPR RI ya di pemilu 2024. Ya tentu ini bukan sebuah hal yang mudah ya. Ini perlu effort dan perjuangan yang betul-betul kerja keras dari seluruh elemen. Cuma kami merasakan tetap optimis lah dengan berbagai keadaan, karena memang kalau kita melihat dari pernyataan dan hasil-hasil lembaga-lembaga survei pada saat sekarang ini, mereka merilis perolehan PKS itu antara 5-9%. Dan ini sesuatu yang menggembirakan ya. Kenapa? Karena sebelumnya di pemilu sebelumnya PKS seringkali mendapatkan hasil rilis survei itu, lembaga survei antara 1-3% saja, Mas Derajat. Nah, tapi dengan hasil yang realistisnya ternyata di 2019 kita bisa mencapai 8,21%. Artinya ada faktor pengali 2,5 kali lipat ya dari hasil survei yang ada. Nah, kalau berkaca pada hasil survei yang hari ini kemudian dengan
kejadian masa-masa yang lalu antara 4-9% ini, maka insya Allah ya artinya kisaran di pemilu yang akan datang mudah-mudahan kalau dikalikan 2,5 kali kisarannya PKS dapat antara 10-22% lah itu ya. Ya mungkin ambil titik moderatnya insya Allah bisa tercapai 15% bisa dicapai. Inilah gambaran apa yang kami dapatkan dari berbagai rilis lembaga survei dan juga semangat kader dan ekspektasi masyarakat menerima kehadiran PKS. Kami yakin sisa-sisa konflik masa lalu yang bahkan mereka itu kemudian memisahkan diri dan membuat kendaraan baru tidak akan cukup berpengaruh. Optimis itu PKS tidak akan tergerogoti oleh kehadiran partai baru itu. Insya Allah tidak, karena bagi PKS kami terus melakukan penggalangan, paling tidak menguatkan 4 modal dasar PKS. Yang pertama adalah militansi kader. Dan ini kita terus melakukan kaderisasi dan edukasi politik terhadap seluruh jejaring anggota-anggota PKS dan juga simpatisan PKS. Yang kedua, kami di DPP, DPW, DPD, sampai di DPC dan DPRA melakukan betul menjaga soliditas struktur. Sehingga dengan soliditas struktur yang kokoh, yang kuat, insya Allah tidak goyah mengatasi berbagai tantangan-tantangan yang ada. Insya Allah kami terus sepakat untuk tetap solid mengatasi berbagai tantangan, berbagai ujian. Nah yang ketiga, ini yang kerja-kerja kita ini bukan kerja perorangan, tapi justru kita ingin teamworknya yang bekerja, kerja kolektif yang kemudian dengan kerja-kerja itulah insya Allah lebih menghasilkan effort yang lebih baik ya. Dan yang keempat tadi, kenapa kemudian PKS ini ingin melahirkan tokoh? Karena pada satu sisi PKS sebagai namanya partai politik adalah rahim untuk melahirkan kepemimpinan nasional. Makanya kita tuduh tadi musyawarah majelis syuro mendorong satu nama, dan dengan ketokohan ini diharapkan juga ada pengaruh-pengaruh elektoral terhadap PKS. Ya ada kotel efek yang bisa berdampak pada PKS untuk masa-masa yang akan datang. Nah, adapun kaitan ini, dengan apa? Ya. Oke. Soal soliditas mungkin ya itu sudah bisa terlihat dari hasil pemilu kemarin ya. Cuma begini, saya sendiri melihat PKS di awal-awal ya beberapa periode lalu itu kan memang begitu gegap gempita gitu kan. Setiap ada apapun PKS selalu tampil gitu kan. Banyak orang terpukau akhirnya menaruh simpati bagaimana puluhan ribu atau ratusan ribu orang berkumpul berunjuk rasa tanpa menimbulkan sampah misalnya, tanpa anarki. Tapi belakangan itu nggak terjadi gitu. Demikian juga untuk aksi-aksi sosial gitu kan. Saya tinggal di Depok. Dulu itu pembersihan sungai-sungai di Depok itu bisa tiap minggu gitu kan dilakukan. Yang melakukan dengan orang-orang yang memakai kaos PKS, bukan dari aparat yang dibayar oleh Pemkot gitu. Tapi sekarang kok itu semua nggak ada itu. Ya, situasi berubah dan apa yang diberikan oleh PKS juga mengalami modifikasi ya. Dalam suasana wabah COVID-19 ini, kita menyadari bahwa dampak COVID ini nggak memungkinkan untuk bisa berkumpul, berkerumun, karena ini akan berdampak pada sisi kesehatan, bukan hanya sekedar kader, bahkan di masyarakat. Oleh karena itu, kami betul-betul menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dengan ketat ya. Dan untuk itulah dampak-dampak yang terjadi alhamdulillah bisa mengurangi ya munculnya kader-kader atau simpatisan yang terdampak. Oleh karenanya, kita melihat bahwa dampak COVID ini bukan hanya pada sektor kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Oleh karena itulah PKS memberikan stressing pelayanannya itu kepada mengatasi COVID-19. Sebagai contoh misalnya
kami membentuk Satgas COVID-19 dan TRRC, yang diantaranya juga adalah bertugas bagaimana mencari masyarakat yang terdampak, yang memang ketika tidak ada yang memberikan pertolongan, kader-kader kami berusaha untuk membawanya ke rumah sakit. Bahkan mereka yang kemudian ya Allah takdirkan meninggal, ada yang dilayani betul pemulasaraannya oleh kader-kader kami, bahkan sampai diantarkan ke pemakaman. Bagi pejabat publiknya, melakukan pemotongan gaji anggota dewan berkali-kali, bukan cuma satu kali saja ya. Dan kemudian dimobilisir dan diantaranya disalurkan untuk program 1,7 juta paket sembako yang disebarkan ke seluruh Indonesia. Jadi sekali lagi, bentuk-bentuk pelayanannya ini yang disesuaikan dengan kondisi, Mas Sudrajat. Jadi maaf saya potong Pak Saihu. Ya. Saya pernah coba naik angkutan online gitu ya, ngobrol-ngobrol. Tadi kalau Pak Saihu bilang, pembagian 1 juta sembako, oke mungkin ya. Tapi sebelumnya itu ada baliho besar di kawasan Margonda itu. Bukan sebelum masuk sembako, itu malah di tengah pandemi ketika PPKM diperketat gitu ya. Balihonya bunyinya malah mengumpulkan 1 juta Al-Qur'an gitu kan. Sehingga driver saya itu bilang, inilah katanya, masa lagi pandemi lagi susah gini kita disuruh baca Quran, suruh baca bukannya sembako. Nah, tapi baliho sembako itu baru muncul sekitar seminggu atau 2 pekan kemudian yang saya lihat itu. Ya, jadi ada paralel ya, karena kita juga di dalam suasana COVID-19 ini justru kita seolah-olah kematian itu ada di hadapan kita ya. Dan salah satu faktor dalam keyakinan kami untuk meningkatkan imunitas itu ketika spiritualitas kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa ini semakin kuat. Dan itulah bagi seorang muslim tentu dengan banyak membaca Quran. Makanya ada penelitian juga, semakin dia banyak membaca Quran, semakin orang jiwanya tenang, dan dengan ketenangan itulah dia siap untuk menghadapi berbagai kondisi COVID-19. Jadi itu salah satu upaya ya. Ya tentu itu bukan satu-satunya upaya, makanya kita secara spiritual kita lakukan, tetapi secara fisik juga kita membagikan 1,7 juta sembako kepada masyarakat yang terdampak COVID-19. Jadi misalnya paralel lah seperti itu, Mas Sudrajat. Ya, menarik kalau penjelasannya demikian ya, karena si drivernya sambil ngegrundel, butuhnya oksigen, lagi ribut kurang oksigen katanya gitu kan, ribut kurang masker, ini Quran katanya disuruh mau ini bagi Quran. Oksigen juga kita bantu masyarakat yang kesulitan, dan kebetulan kader-kader juga membantu tadi ketersediaan oksigen ya. Oke, Pak Saihu, saya mau kembali soal target 15%. Ini kan bukan target yang mudah gitu kan, karena partai-partai lain juga pasti berbenah gitu kan untuk memperbaiki diri. Bagaimana PKS atau khususnya Pak Saihu sebagai Presiden PKS bisa mencapai target tersebut? Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa modal dasar PKS itu ada 4 tadi ya. Pertama adalah militansi kader, kemudian struktur yang solid, dan ketiga adanya kerja-kerja kelompok, kolektif, dan penokohan. Nah, melalui 4 hal inilah kita ingin terus berupaya meraih upaya-upaya target-target 15% itu. Di samping itu, kami juga sebagai partai politik, kami mensikapi bahwa kami konsisten melakukan oposisi terhadap pemerintah. Ini bukan dalam rangka kita asal beda dengan pemerintah, tetapi ini untuk menjaga terjadinya checks and balances di tengah kehidupan berdemokrasi. Tentu harapannya PKS lah yang akan bisa menjadi penyambung lidah rakyat, menjadi wadah suara hati kekecewaan terhadap pemerintah. Kita menyadari dari rilis yang dimunculkan pada bulan Juli, kepuasan terhadap pemerintah itu 67%, Mas Sudrajat ya. Tetapi di bulan Agustus itu sudah turun menjadi 62%. Dalam 1 bulan 5% itu turun. Jadi artinya banyak masyarakat, artinya 38% yang kecewa
Nah, kemana mereka kecewa itu disalurkan? Nah, inilah saluran-saluran aspirasi sebagai penyambung lidah rakyatnya ini. Jadi harapannya PKS bisa menyambungkan lidah rakyat itu untuk memperjuangkan agar aspirasi-aspirasi mereka itu bisa tersalur. Mudah-mudahan inilah yang juga akan membawa konsistensi dari konstituen ini. Di 2024 mereka akan tetap bersama-sama dengan PKS. Oke, ini menarik. Pak Saihu, salah satu yang membedakan mungkin PKS waktu awal muncul itu kan salah satunya pesan soal anti korupsinya gitu kan. Iya. Itu yang mungkin banyak orang berharap banget PKS, wah ini harapan baru gitu kan. Iya. Dengan inian agama anti korupsi, tapi di tengah jalan kecewa ketika banyak kader juga, akhirnya PKS ternyata nggak jauh beda lah sama partai yang lain, ujug-ujugnya pada mementingkan untuk perutnya sendiri. Nah, apa jaminan di era kepemimpinan Pak Saihu ini tidak ada lagi kader-kader yang menjadi benalu, menjadi parasit dan menyakiti rakyat yang sudah mempercayai ke PKS gitu dalam hal korupsi itu? Jadi kami secara tegas ya melakukan berbagai upaya-upaya untuk menguatkan lembaga-lembaga anti suap ya. Dalam hal ini adalah KPK ya. Kita berusaha untuk menguatkan itu. Oleh karena itu, dalam upaya-upaya misalnya revisi RUU KPK yang lalu kami juga melakukan penolakan. Dan kami juga kemarin berusaha ketika ada upaya-upaya untuk melakukan penyingkiran terhadap pegawai-pegawai KPK yang berintegritas ya melalui TWK ya tes wawasan kebangsaan. Saya juga mengkritisi ya bahwa jangan sampai ini justru untuk menyingkirkan pegawai-pegawai yang memiliki integritas yang tinggi di KPK. Sehingga bisa kita bayangkan kalau KPK itu ternyata pegawainya tidak lagi memiliki integritas yang tinggi, tentu bisa kita bayangkan bagaimana political will untuk pemberantasan korupsinya. Nah, oleh karena itu terkait dengan apa yang terjadi di kami, tentu ini juga bagian dari introspeksi kami ya. Kami akan terus berusaha membenahi dan terus akan berusaha meminimalisir dampak-dampak terjadinya korupsi di lingkungan kami. Untuk itulah kami kemarin mengadakan melaunching yang namanya Sekolah Etik Indonesia ya. Ini sebagai upaya ya bahwa kami membangun budaya etis di internal PKS, menyiapkan anggota yang memiliki kredibilitas, memiliki kapasitas dan akseptabilitas dalam mengisi posisi-posisi strategis di tengah masyarakat, khususnya tadi kepada para pejabat publik PKS. Sehingga dengan demikian insya Allah ini bagian dari upaya untuk penjagaan kami ya terkait dengan adanya person-person yang kemungkinan akan terjatuh di dalam korupsi. Ya, kalau soal pegawai KPK nyatanya sih kayaknya udah nggak bisa tertolong lagi tuh ya. Karena SK-nya mereka sudah turun tuh per 30 September katanya mereka sudah tidak lagi menjadi pegawai KPK meskipun janji awalnya per November mereka berhenti dan sebagian dari mereka sudah berkemas-kemas. Ada upaya lain nggak misalnya dari PKS untuk menyokong atau menyuarakan atau sokongan moral terhadap mereka itu yang diberhentikan oleh KPK? Sekarang tumpuan terakhirnya adalah kepada Presiden ya. Kita mendorong Presiden Jokowi kiranya ya membatalkan putusan pemecatan terhadap 51 pegawai KPK itu sehingga KPK bisa berdaya kembali. Dan saya kira komitmen pemberantasan korupsi Presiden Jokowi yang pernah terungkap kan ingin melakukan penguatan terhadap lembaga-lembaga anti riswah. Nah, tetapi kalau kenyataannya seperti ini justru jauh panggang dari api. Bukan terjadi penguatan, justru yang terjadi adalah pelemahan di dalam proses pemberantasan korupsi. Selain soal korupsi, kalau kita membaca survei-survei itu kan
kehidupan demokrasi ya di tanah air yang dibilang wah ini kok kualitasnya makin merosot ini. Suara masyarakat kerap sekali dibungkam, meskipun kalau kita lihat dari presidennya mungkin tidak seperti itu, tapi para pembantu di bawahnya yang menafsirkannya kok beda gitu kan. Ada protes sedikit, coret-coret tembok ditangkap, dihapus misalnya kayak begitu. Kalau dari Pak Sayhu melihat fenomena ini seperti apa, Pak Sayhu? Saya sepakat tadi dengan apa yang dinyatakan, bahwanya terjadi proses penurunan demokrasi. Saya kira indikator ini yang kemudian dirilis oleh Economic Intelligence Unit ya, di mana rilisnya itu indeks demokrasi kita hanya 6,3. Jadi indeks ini 14 tahun ini terbawah ini 6,3 ini. Artinya ini kalau disetarakan ini menjadi negara yang cacat demokrasi. Ya, kenapa terjadi seperti itu? Karena ruang kebebasan berekspresi ini menjadi seolah-olah dibatasi dan ditakut-takuti. Padahal demokrasi ini membutuhkan tukar tambah pemikiran, bukan hanya sekedar tukar tambah kekuasaan ya. Nah, kita tapi ini juga, bukan karena PKS tidak diajak dalam koalisi kan, kalimat terakhir tersebut? Enggak, kita sudah menyatakan kan kita konsisten dengan oposisi. Ya, oposisi kritis dan konstruktif, bukan asal beda. Ya, oleh karenanya kita juga sering mengingatkan bagaimana kaitan-kaitan dengan penegakan hukum maupun dalam kemarin kan kita penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, PKS menolak. Kenapa? Memang hal-hal yang terjadi seringkali tadi anarkis terhadap orang-orang yang tidak sejalan dengan pemerintah. Penangkapan misalnya pegiat seni mural, penangkapan aksi poster tuntutan petani di depan presiden di Blitar beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi ini semua menunjukkan jangan sampai justru sikap-sikap represif ini yang kemudian menghancurkan proses demokratisasi. Demokrasi lebih membutuhkan kritik sejatinya ya daripada pujian-pujian. Memang kritik ini ibarat vitamin, mungkin ada sesuatu yang tersakiti atau enggak nyaman untuk sementara waktu, tetapi dalam jangka panjang insya Allah ini akan menyehatkan demokrasi. Sebaliknya tadi dengan pujian, semua memuji. Ya, pujian ini ibarat kolesterol itu, Mas Derajat ya. Kebanyakan pujian, kebanyakan kolesterol akhirnya justru benar-benar sakit, demokrasinya malah jatuh gitu. Bikin darah tinggi dan jantungan malah ya. Wah, itu dia. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Pak Sayhu sebagai Presiden PKS, bagaimana hubungannya dengan Pak Jokowi sebagai Presiden RI? Ya tadi kalau hubungan secara kelembagaan tentu kami saling menghormati dan kami juga tadi akan terus mengkritisi karena kami oposisi yang kritis dan konstruktif ya. Sepanjang apa yang dilahirkan adalah kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yang sesuai dengan konstitusi, kita akan dukung. Contoh misalnya kebijakan terkait dengan Palestina. Ya, Indonesia konsisten bersama rakyat Palestina. Tentu kami akan dukung itu. Tetapi kebijakan-kebijakan yang tidak memberikan pro rakyat, ya tentu kami juga akan kritisi ya. Undang-Undang Cipta Kerja misalnya, yang ini akan banyak menderita rakyat khususnya para pekerja. Ya, tentu ini yang perlu kita sikapi dan kita kritisi. Ini kira-kira Mas Sudrajat. Kalau nggak salah, dari sisi pemerintah punya undang-undang Cipta Kerja, tapi dari PKS seingat saya itu punya usulan juga ya, undang-undang apa itu? Perlindungan apa sih ya? Untuk para ulama itu agama. Perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Pak Kiai. Ya, jadi kita menginisiasi adanya RUU perlindungan tokoh agama dan simbol agama. Ini didasari karena adanya seringkali kriminalisasi dan persekusi terhadap tokoh agama dan juga terhadap penodaan terhadap simbol-simbol agama.
Ya ini bukan cuma sekedar agama Islam, agama apapun kita harus menghormati karena sila pertama dari Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi RUU ini bersifat inklusif untuk seluruh agama. Karena posisi Undang-undang pidana umum yang sudah ada tidak bisa menjangkau itu, menghukum orang-orang yang melakukan pelecehan penodaan agama gitu. Nyatanya sehingga sampai harus dengan dibuat undang-undang baru. Ya, undang-undang nyatanya khusus. sampai dengan saat ini belum berdaya untuk memberikan perlindungan yang seharusnya. Sehingga seringkali tadi terjadi masih proses kriminalisasi, persekusi terhadap tokoh-tokoh agama. Tentu sekali lagi RUU ini bertujuan untuk mencegah terjadinya ya perpecahan horizontal di tengah masyarakat. Ya, kalau undang-undang ini betul-betul mampu menjamin tadi tidak terjadinya persekusi dan kriminalisasi, udah cukup seperti itu, saya kira nggak perlu lagi RUU ini. Tapi kita melihat sebuah realitas di mana masih terjadinya kriminalisasi dan persekusi terhadap tokoh-tokoh agama. Inilah upaya untuk mendorong harmonisasi antar umat beragama yang lebih baik lagi. Pak, terkait konflik horizontal, polarisasi masyarakat, itu kan muncul banyak yang bilang sejak Pilkada 2017 berlanjut ke Pilpres 2019 gitu kan. Nah, bagaimana ini supaya memulihkan supaya tidak terbawa kembali ke 2024? Karena PKS juga mungkin sedikit banyak ikut punya peran di situ di polarisasi masyarakat kita itu. Ya, seringkali polarisasi itu terjadi karena di dalam pilkada maupun pilpres hanya 2 kandidat yang ada. Dan itu menjadikan polarisasinya semakin tajam. Oleh karena itu, PKS berharap agar presidensial threshold itu jangan sampai 20%. Kalau dilakukan 20%, dampaknya akan terjadi yang sama. Yang tampil adalah 2 calon, yang itu akan mengkristalkan polarisasi yang semakin tajam. Nah, bayangkan kalau misalnya itu diturunkan, presidensial threshold itu, mungkin nanti akan bisa tampil 3 calon atau 4 calon, dan politik ini akan bisa menjadi lebih dinamis dan rileks. Nah, ini yang perlu dilakukan. Oleh karenanya, ya ini menuntut kenegarawanan seluruh elemen anak bangsa ini, khususnya di partai politik dan para politisi, kiranya tadi bisa mempertimbangkan untuk menurunkan parliamentary threshold itu jangan 20%, sehingga akan lebih banyak lagi kandidat, dan kita yakinlah Indonesia ini dari sisi SDM maupun calon-calon pemimpin insya Allah banyak ya. Tinggal tadi diberikan ruang untuk mereka bisa berkiprah. Tentu salah satu caranya adalah dengan presidensial threshold-nya diturunkan. Oke, mungkin saya kurang sependapat gitu ya kalau polarisasi di masyarakat akibat penyelesaiannya atau salah satu solusinya adalah dengan parliamentary threshold, karena sejumlah pengamat bilang polarisasi itu akibat dari politisasi agama, bukan nggak ada hubungannya dengan parliamentary threshold atau presidential threshold semacam itu, Pak Saihu. Ya, itu memang agak berkait ya, berkelindan ya. Contoh misalnya tadi, kalau dalam proses politik ini tidak hanya 2 kandidat, ini akan bisa lebih rileks dalam pemilihannya. Tetapi yang kedua, di dalam proses itu juga ada hal-hal yang terkait justru tadi dengan penodaan nilai-nilai yang dianggap sakral oleh salah satu agama, sehingga ini tadi menjadi sesuatu hal yang semakin tajam. Oleh karena itu ke depan, kalau tadi secara kandidat lebih dari 2, kemudian secara undang-undang dijamin adanya undang-undang itu RUU perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama, saya yakin nggak ada orang yang kemudian berani melecehkan simbol agama, berani kemudian mempersekusi tokoh agama. Nah, satu sisi lain inilah kedewasaan ini akan berdampak pada kedewasaan kita berpolitik.
Ya, perbedaan demi perbedaan tidak disikapi dengan sampai hari ini masih sering terjadi tadi polarisasi yang sangat tajam di tengah masyarakat. Sekali lagi kita perlu kedewasaan kita di seluruh elemen bahwa kita harusnya bisa membangun bangsa ini dengan kebersamaan. Nggak mungkin oleh satu pihak saja. Oleh karena itu jangan sampai ada klaim-klaim sepihak. Misalnya ada orang menyatakan saya Pancasila, kami Pancasila. Ini yang menafikan orang lain nggak Pancasilais, ya. Nah, oleh karena itu dengan kebersamaan seluruh elemen anak bangsa, saya yakin ini akan bisa dirajut kembali ya. Saya sering mengungkapkan satu lontaran syair tapi berbahasa Arab, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan? Kalau kamu membangun sementara orang lain menghancurkan, nggak akan sempurna-sempurna. Falau alfu banin khalfahum hadimu kafa. Kalau ada 1000 orang yang membangun, cukup dihancurkannya oleh satu orang saja. Fa kaifa bibanin khalfahu alfu hadimi. Bagaimana kalau cuma satu orang membangun, sementara di belakangnya beribu-ribu orang menghancurkan bangunan itu? Bangunan peradaban negeri kita nggak akan pernah tuntas dan selesai. Nah, inilah makanya kita justru perlu membangun kebersamaan seluruh elemen anak bangsa ini. Tapi begini Pak Sayhu, itu tadi contohnya menarik ya. Aku Pancasila, yang lain tidak Pancasila. Tapi bukankah juga ada tokoh, ini saya mau kaitkan dengan RUU Pelindungan Tokoh Agama gitu. Yeah. Ada tokoh politik, tokoh nasional kita yang menyatakan kami partai pendukung agama, di sana partai penista agama gitu kan. Semuanya harus diperlakukan secara adil ya, bahwa kalau orang yang kemudian melakukan juga sesuatu yang salah, ya tentu saja ini harus diluruskan. Awalnya harus diedukasi, kalau enggak juga ya perlu dengan kekerasan secara hukum yang mengajak mereka punya efek jera, dan dengan itulah kemudian bisa kembali ke rel yang sebenarnya. Ini diberlakukan untuk semua pihak. Jadi bukan untuk sebagian pihak berlaku, sebagian yang lain tidak. Hukum ini bukan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tapi semua diberlakukan secara sama. Kalau rasa keadilan ini muncul di tengah kehidupan masyarakat, insya Allah inilah yang akan menjaga kondusivitas di tengah elemen-elemen bangsa. Nah, tentu ini semua sekali lagi perlu ada kedewasaan seluruh elemen, politisi, negarawan dan sebagainya. Jangan juga bentur-benturkan misalnya nilai-nilai Islam, misalnya ya, nasionalisme dan NKRI. Seolah-olah ini seringkali yang terjadi seperti itu. Bahwa kelompok Islam ini tidak nasionalis, yang tidak Pancasilais, ya. Narasi-narasi semacam inilah harus dihentikan. Nah, begitu juga kalau seandainya ada orang yang kemudian menyatakan bahwasanya dia sudah betul-betul Pancasilais, tidak juga mengklaim sepihak. Nah, karena ini semua sekali lagi akan merobek tenun kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia. Upaya-upaya untuk meredakan tensi atau wacana-wacana yang dikotomis semacam itu, mungkin Pak Sayhu sebagai representasi partai berbasis agama, misalnya dengan partai yang nasionalis, seperti PDIP, dengan Golkar, dengan Nasdem, sudah ada komunikasi-komunikasi, khususnya dengan PDIP mungkin ya? Ya, kami berusaha untuk melakukan silaturahim kebangsaan kemarin dengan seluruh partai politik, termasuk dengan PDIP. Ya, nah ini sesungguhnya untuk ada titik-titik temu di antara berbagai elemen bangsa. Oleh karena itu, ya menjadi ideal yang ke depan ini memang harus berjalan beriringan antara partai nasionalis dengan partai berbasiskan agama, sehingga kalau mix seperti itu mudah-mudahan ini yang tadi akan bisa berjalan beriringan dalam membangun negeri kita ke depan. Nah, maka nasionalis religius atau religius nasionalis menjadi sebuah hal yang perlu kita bangun, bukan kemudian dipertajam perbedaan-perbedaannya sehingga semakin terjadi polarisasi di tengah masyarakat kita. Kapan bertemu Ibu Megawati, Pak Sayhu? Dengan Ibu Megawati belum ketemu. Kemarin yang bertemu adalah antar sekjen PKS dengan sekjen PDIP ya.
Tapi sudah diagendakan ke depan untuk melakukan komunikasi langsung dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan jika memang memungkinkan kita akan agendakan ya. Mudah-mudahan bisa bertemu secara langsung dan kemudian bisa melakukan komunikasi politik yang lebih mencairkan suasana perpolitikan ke depan. Oke. Pak Sayhu, ngomong-ngomong Pak Sayhu kan juga aktif di DPR ya, sejak Pilpres pemilu kemarin itu. Nah, kemarin kan KPK ketuanya bilang itu ada 200 lebih anggota DPR yang belum melaporkan kekayaan. Ini Pak Sayhu termasuk yang di 200 itu atau enggak? Mudah-mudahan sih enggak ya, karena saya rajin melaporkan LHKPN secara rutin ya, tepat waktu dan itu saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan sih nggak termasuk itu. Coba aja nanti Mas Sudrajat cari listnya nih, siapa aja nih nanti yang termasuk di dalamnya. Mudah-mudahan nggak ada nama saya. Ya. Nah, yang menarik itu kan selama pandemi mungkin banyak pejabat kita yang asetnya bertambah, termasuk Presiden Jokowi. Nah, kalau Presiden PKS, Pak Sayhu termasuk yang bertambah atau berkurang nih? Secara real bertambah karena memang di dalam LHKPN itu menggambarkan aset itu dengan nilai sekarang, ya. Dan tentu dengan nilai sekarang dengan tahun yang lalu terjadi perubahan. Jadi kemungkinan penambahannya ada dua ya. Pertama penambahan dari sisi asetnya, yang kedua penambahan dari sisi harganya memang bertambah. Nah, saya memang bertambah dari sisi nilainya ya. Tapi kebanyakan adalah pertambahan dari sisi karena penambahan atau peningkatan harga jual perkiraan ya, itu kan berdasarkan appraisal ya, perkiraannya meningkat. Saya kira itu yang lebih banyaknya ya. Nah, biasanya itu menyangkut aset tidak bergerak sih ya, kayak gitu ya. Iya, termasuk penambahannya nilainya meningkat. Kalau mobil kan kita beli 100 juta, besok dijual turun. Bisa lagi 100 juta kan, pasti berkurang. Iya, betul. Iya. Oke, Pak Sayhu, terima kasih banyak. Senang sekali saya akhirnya bisa berbincang-bincang nih dengan Pak Sayhu. Sama-sama. Semoga perjuangan Pak Sayhu memimpin PKS dengan segala targetnya itu bisa benar-benar tercapai ya. Amin, amin, amin. Tanpa kendala gitu. Iya. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Sayhu. Dan semoga konsisten istiqomah sebagai partai oposisi ya. Bukan oposisi yang nyinyir ya, benar-benar oposisi yang kritis membangun. Iya, sebetulnya saya ingin sampaikan satu pantun ya. Nah, ini gugusan bintang di angkasa, tampak indah tersusun harmoni. Mari segenap elemen bangsa bersatu bangkit dari pandemi. Nah, mudah-mudahan insya Allah negeri kita akan bisa menjadi lebih baik lagi. Makasih Mas Sudrajat. Amin. Terima kasih banyak Pak Sayhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.